Sobat investor semuanya, ya, jadi hari ini gue pengen nge-review investasi gue di reksadana pasar uang untuk mempersiapkan dana darurat selama 21 minggu. Nah, cuman di video ini sangat spesial banget karena ini merupakan edukasi kemungkinan besar yang terakhir ya, gitu di minggu ke-21 ini. Juga di video ini gue akan coba sampaikan ya info juga seputar reputasi pada reksadana. Jadi setiap reksadana memiliki berbagai macam reputasi ya. Ada yang bagus dan ada yang tidak juga. Dan gimana sih secara detailnya menurut pendapat gue? Buat kalian yang penasaran bisa simak video ini sampai habis. Sebelum gue masuk, akan lebih baik gue coba untuk disclaimer dulu ya di sini. Disclaimernya apa? 1. Keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Yang ketiga, gue tidak pernah ngadain titip dana. Oke. Nah, sekarang gue coba masuk kepada infonya dulu deh ya, sebelum gue masuk kepada review juga. Infonya gimana sih Jess soal reputasi dalam reksadana? Jadi, setiap manajer investasi itu memiliki reputasi yang berbeda-beda. Terutama kalau kita mau detailin ke reksadana yang kita ingin invest, itu beda-beda reputasinya. Ada yang bagus, ada yang pernah disuspend, tapi itu tidak jelek, dan lain sebagainya. Nah, itu kamu mesti tahu dulu. Reputasi. Reputasi itu merupakan salah satu aspek yang paling penting banget ketika kamu mau memilih suatu reksadana. Karena dengan reputasi yang tidak baik atau yang kurang baik, itu bisa membuat reksadana kita juga bermasalah ya. Entah bermasalah karena tiba-tiba nantinya ditutup ya, seperti waktu setahu saya kisah Minapadi juga ya. Minapadi kan juga pernah ditutup juga. Setahu gue secara AUM dia masih cukup oke. Tapi ternyata ada masalah di situ, yaitu di reputasi. Karena berdasarkan info yang saya dapat juga, di situ menyatakan bahwa mereka menjanjikan keuntungan. Gitu. Dan itu merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Jadi reputasi itu merupakan hal yang penting. Dan itu akan mempengaruhi daripada reksadana. Banyak orang yang bilang AUM yang paling penting, dana kelolaan. Nah, menurut gua, reputasi yang nomor 1. Kedua baru AUM. Karena AUM yang rendah pun juga dapat mempengaruhi reksadana kita juga, gitu ya. Otomatis kalau AUM yang terlalu rendah, bisa aja ditutup reksadana kita. Itu bisa aja, gitu. Tetapi, resiko yang paling utama adalah reputasi, ya. Jadi, menurut gua, ketika kalian mau evaluasi setiap 3 atau 4 bulan, perhatikan reputasi tersebut. Gimana caranya tahu reputasi dari reksadana atau manajer investasi kita bagus atau enggak? Jawabannya adalah di Google. Kalian search aja di Google, reksadana kalian atau manajer investasinya. Setelah itu kalian search, oh di sini tidak ada suspension, oh tidak ada masalah nih, tidak pernah ditegur OJK. Oh kalau misalkan ditegur, itu karena apa alasannya? Apakah masuk akal atau enggak? Apakah memang membahayakan atau enggak? Itu sebenarnya ada detail informasinya di situ gitu. Nah, semakin kita lebih teliti, lebih menjaga, itu akan meminimalisir risiko yang akan terjadi dalam berinvestasi. Gue selalu bilang bahwa tidak ada investasi yang 100% aman. Pasti dia memiliki resiko. Mau berbagai macam resiko itu ada. Ada resiko penurunan, ada resiko default ya. Kalau misalkan di ini lain ya, gitu, investasi lain. Ini macam-macam gitu. Jadi kalian harus mengerti soal resiko dalam berinvestasi, tidak hanya oh, keuntungan gede nih, gue invest di sini nih. Oh, dia begini nih. Ya orang semua mau untung, tapi kan apakah mereka terima akan
risiko atau enggak. Karena kan risiko itu akan selalu ada gitu. Cepat atau lambat kan kita bakal bisa melalui itu, atau mungkin ya bisa melalui itu gitu. Entah risikonya apa, misalkan penurunan. Ya dalam investasi emangnya dia naik terus. Kan ujung-ujungnya pasti akan ada penurunan. Kayak gitu. Nah, kita siap nggak terima? Itu sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah reputasi. Reputasi gue juga tadi udah kasih tahu caranya untuk melihatnya seperti apa dan bagaimana keputusan kalian juga. Jadi itu ya makna dari reputasi gitu ya, dari sebuah manajer investasi atau reksadana. Nah, kalau misalkan gue pribadi, kalau seandainya reksadana itu disuspend tapi suspennya masih bagus nih gitu ya. Dalam arti gini loh. Kayak misalkan kejadian waktu Sukor, dia ternyata disuspend karena unit reksadana yang mereka tawarkan ke masyarakat itu udah habis. Artinya apa? Ya bagus, berarti tuh ya laku keras gitu loh reksadana tersebut. AUM-nya tinggi banget. Kalau misalkan kejadian seperti itu, ya berarti kan suspensionnya bagus. Artinya orang nggak bisa beli lagi, tapi bisa jual. Dan return masih bisa diterima gitu. Cuman orang nggak bisa beli lagi aja karena udah kepenuhan gitu loh. Seperti itu kan bagus. Tapi ada banyak suspension yang kurang begitu bagus, kayak menjanjikan keuntungan lah, entah tiba-tiba asetnya bagaimana lah gitu loh, ada salah pencatatan atau mungkin AUM-nya terlalu ngedrop lah, kan kayak gitu. Kita banyak banget kasus-kasus seperti itu. Jadi tetap kalian harus teliti juga soal reputasi. Jadi reputasi itu adalah hal utama. Oke, itu dari segi reputasi ya guys. Sekarang masuk kepada review investasi gue ya selama 21 minggu ini. Ternyata dibandingkan sebelumnya memang ada improvement, ada perkembangan juga ya, sekitar berapa ratus karena gue taruhnya juga sedikit. Tujuan gue di sini untuk memotivasi sobat investor yang tidak memiliki banyak uang, tapi ya udahlah sisihin aja. Karena suatu hari nanti kan lo pasti butuh dana ini, ya terutama ini dana darurat nih. Kalau dana darurat dipakai pada saat darurat. Kebetulan pada saat ini gue lagi dalam kondisi darurat karena ada pengeluaran yang memang cukup lumayan gitu ya. Jadi reksadana pasar uang gue ini gue niat untuk jual semua gitu. Ya, jadi gue nggak tahu nanti ke depan hari akan mulai lagi dari awal juga, tapi seenggaknya memang tujuan dari kalian punya dana darurat itu adalah supaya suatu hari nanti kalau misalkan terjadi sesuatu kalian bisa pakai. Jadi nggak hanya pengumpulan uang, tapi nggak jelas kapan lo mau cairinnya. Ya, jadi kalau misalkan dadakan seperti ini kalian bisa cairkan gitu. Dan gue hari ini mau mencairkan dana tersebut. Caranya gimana? Caranya simple aja. Gue tinggal klik jual aja, masukin nominal investasi gue. Habis itu ya udah selesai gitu. Kalau misalkan jenis reksadana kalian itu memang banyak, ya berarti kalian jual masing-masing kayak gitu sih. Tapi intinya prosesnya sama dan mudah juga. Nah, biasanya unit reksadana itu bakal masuk sekitar tergantung. Kalau misalkan reksadana pasar uang 2 hari kerja rata-rata, kalau reksadana saham bisa 7 hari kerja, terus kalau reksadana obligasi bisa 5 hari kerja, ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu alasannya kenapa, bisa tonton di video-video sebelumnya gitu. Seperti itu guys. Intinya sih maksimal 7 hari kerja. But back again, ya gue mungkin ini adalah edukasi yang terakhir untuk reksadana pasar uang juga. Nah, buat sobat investor yang mungkin belum menonton video-video sebelumnya soal edukasi dana darurat, ya kalian bisa cek di playlist dana darurat gue supaya belajar juga, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ketika gue dana darurat ini nanti ada lagi, gue coba invest lagi. Mudah-mudahan sejauh ini informasi yang gue berikan tentang dana darurat dapat bermanfaat buat sobat investor semua. Kalau kalian setelah ini merasa, gue kayaknya mau invest aja nih di reksadana pasar uang untuk buat nyiapin dana darurat, suatu hari nanti mungkin bisa dipakai gitu ya ketika mungkin ada darurat. Ya udah, kalian bisa pakai kode referral gue juga yang di sini. Kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Oke, gitu aja. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.